Betul, karena menurut aku itu penting banget ya Teh ya. Juga kalau dari metode aku itu Teh, jadi kita bisa tahu nih akar permasalahan sebenarnya dari seseorang itu apa sih? Sebenarnya tuh semuanya kelihatan ya Teh, cuman ada satu yang memang tidak aku batasin banget gitu loh Teh, yaitu tentang kematian. Nah, kalau untuk Kak Enda sendiri nih, bagaimana sih cara ngitung-ngitungnya? Aku mau tahu, boleh? Boleh Teh. Nah, kita udah sediain pulpen sama buku. Jadi sahabat mistis, aku juga pengen tahu nih, pengen pembuktian juga. Bener nggak sih kalau dihitung dari tanggal lahir aku, terus suamiku, anakku, mungkin ada satu jawaban yang saya pastikan butuh juga pendapat dari orang, nasihat dari orang lain. Tapi kalau Enda sendiri, Kak Enda pernah ngalamin gangguan sihir? Pernah. Pernah. Kapan itu? Itu sebenarnya Teh, ini jujur aja Teh, saat ini mungkin Teteh bisa ngelihat juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Hari ini kita podcast misteri lagi. Podcast dengan Ria Puspita Official, dan pasti ada bintang tamu terbaik hari ini. Narasumber kita yang akan membagikan kisah misterinya, kisah mistisnya, bahkan salah satu bintang tamu yang kali ini nih bisa menghitung dari tanggal lahir kita, itu bisa melihat kehidupan kita kayak gimana, sifat kita, karakter kita, terus kedepannya kayak gimana ya, nanti kita obrolin bareng deh ya. Karena aku juga nggak tahu dia ngitungnya gimana rumusnya. Siapa dia? Assalamualaikum Kak Enda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh. Ya. Lumayan. Kebetulan Kak Enda bukan dari Jakarta atau Jabodetabek. Kak Enda tinggal sekarang di domisili. Sekarang tinggal domisilinya di Solo. Di Solo. Ya, tapi memang masih bolak-balik Solo Jakarta karena memang ada kerjaan juga di Jakarta. Oke, terima kasih loh. Ya, sudah mampir ke sini. Sudah lama juga pengen bertemu dengan Teh Ria. Alhamdulillah. Kira kita jodohnya hari ini ya. Iya, ini pertama kali ketemu juga ya. Pertama kali. Terus juga Kak Endah ini apa ya, ada daya tarik juga kan, biasanya orang tuh kalau ngelihat dari garis tangan, terus dari aura, ibaratnya penerawangan orang kan masing-masing. Metodenya masing-masing. Nah kalau Kak Endah sendiri dari tanggal lahir, dari betul? Tanggal lahir, betul. Memang dari lahir itu ada sensitif atau kayak kita boleh bilang indigo lah. Memang begitu dari kecil? Kalau dari kecil sebenarnya enggak ya Teh ya. Maksudnya dari kecil mungkin ada lah ya kayak perasaan kok kayaknya kurang nyaman ya di satu tempat. Tapi ya namanya kita masih kecil kan nggak tahu bahwa itu ada sesuatunya gitu loh. Terus semakin kesini tepatnya di tahun 2013 baru Teh menemukan metode ini by by science. Jadi nggak kayak orang kan kadang-kadang penerawangan gitu ya, misalnya melihat aura. Kalau ini benar-benar sains sih Teh, berdasarkan observasi juga dari tanggal-tanggal lahir orang. Oke, berarti dimasukkan ke logika sahabat-sahabat mistis yang tidak percaya dengan mistis kan ada, tapi menyukai tentang pengobatan saya. Kayak misalnya pengobatan saya itu banyak yang pakai terapi, karena psikologis orang kan sakit, mental orang kan yang di sini sakit. Hipnoterapinya juga kita pakai, terus petua-petua sedikit buat mengembangkan dan mengembalikan mental mereka yang ngedown. Betul, karena menurut aku itu penting banget ya Teh. Juga kalau dari metode aku itu Teh, jadi kita bisa tahu nih akar permasalahan sebenarnya dari seseorang itu apa sih? Gitu. Berarti kali ini kita akan kupas tuntas ya tentang bagaimana penghitungan tanggal lahir orang dan kehidupan orang itu sendiri. Nah, untuk sahabat mistis semuanya jangan lupa di like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Karena channel aku, kalau kalian subscribe nih ada di sebelah sini, diklik, terus makin banyak yang nonton, banyak yang like, aku akan bikin edukasi, pengobatan, penelusuran yang paling kalian sukai tentang ilmu hitam akan aku perbanyak. Oke, kita lanjut cerita tentang Kak Enda. Kak Enda, sudah berapa lama
pakai metode ini untuk melihat kehidupan seseorang gitu? Jadi tahun 2013 tepatnya Teh, kan kalau metode ini aku yang temukan sendiri Teh. Jadi aku tidak belajar gitu ya. Karena pada saat itu benar-benar tadi aku bilang bahwa ini observasi banget gitu, dari tanggal-tanggal lahir orang itu aku kumpulin Teh. Kemudian aku di situ ternyata nih ada kecenderungan pola gitulah yang bisa kelihatan nih Teh, karakter, potensi. Dari karakter seseorang kan sebenarnya kita bisa tahu nih alurnya seperti apa ke depannya. Ya kan Teh. Kemudian aku kembangin lagi Teh. Kenapa orang itu memiliki permasalahan ini? Oh, ternyata akar permasalahannya misalnya berasal dari keluarganya di masa kecilnya. Oh, ternyata ada pembulian. Jadi akan terlihat spesifikasi dari akar permasalahan seseorang gitu Teh. Jadi inner child orang ketahuan ya? Ketahuan Teh. Itu apa sih yang sebenarnya menghambat? Gitu, misalnya adanya perceraian, adanya kegagalan-kegagalan gitu kelihatan Teh. Tapi biasanya orang yang minta tolong sama Kak Enda untuk dilihati kehidupan dia yang hari ini, sebelumnya atau akan datang, yang lebih jelas kelihatan di tanggal itu apa sih? Sebenarnya tuh semuanya kelihatan ya Teh, cuman ada satu yang memang tidak aku batasin banget gitu loh Teh, yaitu tentang kematian gitu. Ketika kan banyak ya Teh yang aduh tolong dong Kak Enda, aku pengen tahu nih aku nggak adanya kapan biar mungkin aku persiapan dan sebagainya. Itu aku jelas-jelas aku tolak Teh, karena itu sesuatu yang memang sudah di luar dari kuasa kita sebagai seorang manusia. Betul, gitu, takdir Tuhan takdir itu Tuhan ya. itu udah nggak bisa itu. Tapi kalau misalnya ada kode nih Teh, misalnya ada kode perceraian, ada kode tertipunya, ada kode traumatiknya, nah itu masih bisa kita ubah polanya. Tapi dari orang yang minta tolong dilihat dari penghitungan tanggal, yang paling ekstrim ada nggak? Kayak misalnya dia sebenarnya nggak ngomong sama kamu kalau dia sedang kena ilmu sihir atau dia sedang sakit. Yang paling ekstrim kayak gimana tuh Kak? Jadi gini, sebenarnya ada ya tanggal-tanggal lahir tertentu yang gampang banget untuk kena teluh, kena santet, kena pelet gitu, ada Teh. Contoh beberapa tanggal? Ada beberapa tanggal ya, kan nggak bisa nih, setiap orang yang angkanya sekian, itu nggak bisa Teh. Jadi memang harus aku rumuskan dulu, baru nanti ketemu Teh, gitu. Kalau misalnya ditanya paling ekstrim tentang santet, ada Teh. Kayak misalnya datang nih, aduh kok aku tuh sakit, nggak bisa sembuh-sembuh gitu. Terus mohon maaf ya Teh, kayak keluar belatung dari pusarnya di sini, itu juga ada Teh seperti itu gitu. Cuman kan aku tidak mendalami seperti Teh Ria, ya kan. Nah, biasanya aku melihat gini, oke ini kesehatannya ini dia lebih bagus ke medis atau ke non medis, gitu. Ketika misalnya dia lebih bagus ke non medis, aku telisik lagi Teh, apakah ini ada hubungannya sama spiritual atau misalnya santet, teluh dan sebagainya, atau memang sakit fisik tapi pengobatannya secara alternatif, kan beda ya, gitu. Ada yang seperti itu Teh, ada yang kena belatung dan sebagainya. Nah itu biasanya aku menyarankan, aku hanya bisa menyarankan karena aku kan tadi aku bilang Teh, aku tidak belajar tentang yang seperti Teh Ria gitu ya. Aku akan coba deh ke sini gitu aja sih Teh. Tapi kalau Enda sendiri, Kak Enda pernah ngalamin gangguan sihir? Pernah. Kapan itu? Itu sebenarnya Teh, ini jujur aja Teh, saat ini mungkin Teteh bisa ngelihat juga nih, udah kerasa sebenarnya energi itu gitu loh Teh. Jadi saat ini pun aku masih merasa bahwa itu tadi Teh, ada memang gangguan di diri aku gitu loh Teh, yang membuat fisik mengarah ke kematian. Gitu. Jadi apa ya? Aku tuh mencari gitu loh Teh, mencari ini aku udah tahu nih akar masalahnya seperti apa gitu. Kemudian aku juga tahu bahwa ini ranahnya bukan cuma mengejar fisik aku aja, tapi lebih ke arah aku nggak ada. Gitu Teh. Berarti pengennya tuh kalau kamu nggak sakit ya mati lah gitu. Iya Teh, mungkin ini Teteh juga tahu lah vibrasinya seperti apa. Cuman sekali lagi Teh, aku tuh tidak bermain di ranah itu, gitu loh. Tidak bermain, aku tuh tahu nih caranya untuk menyembuhkan aku gitu ya. Karena kan mungkin Teteh juga bisa merasakan ya, kadang-kadang kita sebagai dokter aja membutuhkan orang lain gitu loh untuk menyembuhkan kan penyakitnya. Begitu juga sebenarnya dengan aku sih Teh. Aku udah tahu sebenarnya, cuman ketika aku harus menyembuhkan diriku sendiri dengan dunia mistis, dunia persantetan, itu aku belum sekuat itu untuk menyembuhkan diriku sendiri. Untuk spiritualisnya ya? Iya. Gangguan-gangguan apa yang Kak Enda alami?
badan aku tuh nggak pernah nggak panas teh. Selalu panas. Selalu panas. Setiap saat itu panas. Gitu. Jadi nggak ada on off waktu jam-jamnya? Nggak ada. Rasa panasnya yang kayak gimana, Kak? Rasa panas itu orang kalau megang aja sebenarnya panas, satu. Yang kedua itu lebih karena sebenarnya tuh mau maghrib teh. Sekitar jam 4:30 ke sana tuh udah nggak enaknya tuh lebih lagi gitu. Terus nanti mungkin jam-jam 10, jam 12 tuh udah mulai reda lagi gitu. Itu every day, itu setiap hari teh. Seperti itu gitu loh. Jadi aku juga ya orang kan boleh ya teh ya kayak percaya nggak percaya dengan adanya seperti ini. Cuman ya kita tuh memang hidup kan memang ada dunia seperti itu ya teh, adalah ya seperti itu gitu loh. Jadi kalau aku sih sebenarnya percaya aja ada hal-hal seperti itu, bahkan sihir dan sebagainya kan memang sudah ada dari zaman dulu gitu loh teh. Pernah pengalaman kamu kena teror di rumah? Kena teror pernah teh. Jadi kalau di rumah nih teh itu kadang-kadang barang gitu tuh bisa yang tak gitu, kelempar gitu. Bahkan teh mungkin aku nih katanya orang yang bisa yang punya energi yang sensitif ya teh ya. Aku tuh punya energi yang gede banget teh, besar sekali. Bahkan dulu teh kalau misalnya ada juga ya mungkin orang-orang juga yang bisa bercerita gitu loh pada saat aku mengalami itu. Jadi kalau misalnya dulu teh aku marah, aku diem, aku pendam. Misalnya aku lagi nyetir nih teh, aku diem, aku pendam, aku tidak mengeluarkan amarahku teh. Itu RPM mobil itu bisa dan akhirnya mobil tuh pernah juga meledak. Bom gitu, dan itu udah nggak bisa diberesin lagi. Kemudian juga pernah teh di apartemen gitu ya, aku marah gitu loh teh, lagi emosi terus aku diem aja, itu bener-bener genset itu meledak. Dan ada saksinya juga, asisten aku gitu loh. Jadi memang ada beberapa kejadian yang ketika aku tidak bisa mengontrol emosiku itu mengakibatkan sesuatu. Aku nggak tahu ini berasal dari diriku sendiri ataukah ini sesuatu yang tadi Teteh maksud teror gitu loh. Cuma yang aku rasakan setiap aku merasakan ketidaknyamanan itu ada sesuatu yang terjadi. Misalnya teh, aku bisa nih, misalnya aku lagi marah, ini bisa yang ini bisa yang ini sendiri. Bisa getar sendiri gitu. Kemudian ada yang menyarankan aku teh, coba deh kamu itu datang ke makam leluhur. Gitu, makam leluhur. Kebetulan kan aku juga ada turunannya teh dari Amangkurat Agung. Nah, jadi tapak tilas dulu. Iya, coba ke sana deh untuk menetralkan atau mengontrol energi kamu. Akhirnya aku lakukan itu teh. Pertama aku ke Amangkurat Agung yang ada di Tegal. Itu better banget teh. Itu better banget. Di sana aku tidak meminta doa tapi justru aku mendoakan. Gitu. Saya mendoakan. Kemudian rasanya mungkin Teteh udah pernah ya, vibrasinya tuh kan ke kita akan berbeda banget ya. Itu rasanya tuh aku kayak pulang ya, kayak pulang ya. Kemudian rasanya kok nyaman banget. Ada rasa rindu yang terpendam akhirnya keluar. Betul, kayak kangen banget. Kok kayak udah pernah kesini, kangen banget ya gitu. Jadi pada saat gini teh, aku sampai sana parkir mobil, tiba-tiba hujan deras teh, terus gitu. Itu kondisi langit tuh lagi cerah-cerah, lagi panas-panasnya. Kemudian tiba-tiba hujan deras, hanya beberapa detik aja tiba-tiba hujan itu langsung berhenti. Kemudian kalau di sana kan ada yang namanya juru kunci ya, iya, teh. Benar. Kuncennya tuh lari ke aku teh, lari ke aku. Dia hanya tanya, jenengan sinten? Itu artinya kan Anda siapa gitu, Anda siapa? Terus akhirnya saya bilang, menurut data dari keluarga saya masih keturunan dengan beliau, dengan yang Amangkurat Agung. Oh iya, memang benar, karena setiap orang yang memang punya garis keturunan ketika kesini pasti ada pertanda, dan pertandanya biasanya hujan deras itu, gitu sih teh. Jadi memang ada beberapa peristiwa-peristiwa yang nggak bisa ditangkap sama logika gitu loh teh, yang ada di aku gitu. Termasuk juga yang tadi aku bilang energi itu aku rasakan banget sih teh, gitu. Dan setiap aku berhubungan dengan yang mistis, gitu ya. Itu pasti terjadi sesuatu dengan orang-orang sekitar. Misalnya gini, aku pernah teh ke klien gitu ya, konsultasi. Biasa kan kalau klien kan, coba deh Kayanda lihat deh rumah, ada apa sih di rumah gitu ya. Aku lihat, kemudian aku mencoba untuk berkomunikasi dengan yang ada di situ gitu. Itu pulangnya itu bisa yang kecelakaan di depan mata. Ini
kalau sesuatu yang kebetulan mungkin 1-2 kali itu terjadi ya, tapi ini setiap aku berusaha untuk berkomunikasi itu pasti itu terjadi. Makanya tadi aku bilang mungkin aku tuh belum punya ilmu seperti ya, Teh Ria untuk mengendalikan, spiritualisnya. untuk mungkin memberikan shield di dalam diri aku gitu ya, belum ke arah sana gitu loh Teh. Jadi masih liar banget. Kalau aku rasanya gitu sih Teh. Enak itu padahal yang liar ya. Kok bisa Teh? Kalau penelusuran enak. Iya. Soalnya gini, memang kan aku pun pribadi nggak pernah tahu dari dulu ya. Dari dulu tuh aku nggak pernah tahu kalau di badan itu cocok. Kenapa di saat aku belajar silat terus guruku oke, bahkan aku yang dijadikan satu-satunya kekuatan untuk ilmu di kebal aja, aku yang dikasih semuanya. Padahal usiaku paling kecil di situ. Terus saat masuk lagi ke ranahnya dunia ilmu hitam begitu juga. Satu-satunya yang dikasih yang terberat, terus udah kayak gitu gampang buat jalaninnya aku sampai selesai. Kalau yang lain mungkin di hari ke-30 sekian gagal, mau 1 hari lagi udah gagal depan mata. Itu bagiku kok gue mau belajar spiritualis digampangin terus. Bahkan kalau tanya rasanya gimana, ya jalanin aja biasa. Ada halangan pasti, kalau halangan cuma halangan yang tidak berarti apapun gitu, yang masih bisa aku halangin juga, bisa aku jalanin juga sampai selesai gitu. Karena ada beberapa orang yang ngomong sama aku pas sudah masuk ranahnya ilmu hitam, kalau turunan dari mama papaku itu sangat kuat. Karena kalau dari mamaku itu hampir semuanya anak perempuan itu jadi orang bisa, bahasa gitu, ngobatin orang, mau di kampung, mau di pokoknya semuanya sampai terakhir almarhum nenekku. Nenekku pun tangannya jampeannya enak banget, kayak orang sakit melepuh aja kena minyak panas, kena knalpot itu tuh langsung dipegang sama dia pakai minyak goreng, ditempelin doang tangan nenekku tuh kayak percik, tiba-tiba besoknya udah kering, nggak ada bekasnya sama sekali. Terus orang sakit yang sampai kalau kita bilang sakit perutnya udah kededawan, udah kelamaan, dipakein minyak tanah, diusap sama nenekku, nggak tahu dia baca apa, ditiup orang tuh enak, adem. Jadi turunan dari keluarga mama. Kalau keluarga dari papa ketahuan kan memang kita ada beberapa ngabdi sama keraton kasepuhan, zamannya uyut saya, nenek saya, terus sampai akhirnya keluarga-keluarga papa itu banyak yang ngabdi di pondok pesantren. Jadi kalau ke papa lebih religius lagi, ilmu kebatinannya lebih religius. Tapi kalau papa dengan kakaknya, ada beberapa kakaknya almarhum papaku, itu memang suka melihara-melihara dan suka puasa-puasa yang notabene mencari kejawen gitu. lah ya. Kejawennya kan kita pakai kejawen Sunda ya. Nah, harus belajar memang Kak Endah. Memang belajar itu dalam arti belajar emosi, nahannya kayak gimana. Terus menyatukan di badan kita itu emang gak gampang. Ada proses yang panjang juga. Mungkin Kak Endah belum nyampe situ, belum mempelajari yang lebih dalam lagi karena nggak ada yang nuntun. Karena kalau nggak ada guru pun kita juga jadi kesalahan kan. Betul. Nah, kalau untuk Kak Endah sendiri nih, bagaimana sih cara ngitung-ngitungnya? Aku mau tahu, boleh? Boleh Teh. Nah, kita udah sediain pulpen sama buku. Jadi sahabat mistis, aku juga pengen tahu nih, pengen pembuktian juga. Bener nggak sih kalau dihitung dari tanggal lahir aku, terus suamiku, anakku, mungkin ada satu jawaban yang saya pastikan butuh juga pendapat dari orang, nasihat dari orang lain, gitu. Nggak karena teori kan orang bisa harusnya tahu, oh nggak juga. Kadang malah orang yang bisa itu lebih spesifikasinya saya ke orang lain. Lebih saya rajinnya memanfaatkan keadaan zikir itu untuk orang lain, sampai kadang-kadang lupa sama diri sendiri. Nah, itu betul Teh. Ya, jadi kayak kita tuh sudah terbiasa untuk menampung orang gitu, sampai kita kadang-kadang lupa untuk membentengi diri sendiri. Bener Teh. Jadi kayak misalnya aku sehari gitu ya, ada beberapa klien gitu ya yang memang konsultasi apa segala macam, itu kan memang kita harus merilis atau membuang itu. Gitu kan Teh. Nah, itu yang kadang-kadang juga suka lupa gitu loh untuk merilis itu, yang akhirnya bisa jadi perkara itu bisa jadi masuk ke kita, ya kan? Perkara kayak curhatan mereka tuh kalau kita nggak berniat untuk membentengi diri kita jadi bisa ikut ke bawah gitu loh dengan masalah-masalah mereka. Oke Teh, aku pengen tahu tanggal lahirnya Teteh berapa. Boleh aku tulis? Boleh. Nanti pada tahu, kalau ngasih kado sih nggak apa-apa. Sampai ini Teh, tanggal lahir Teteh karena sudah menikah, tanggal lahir suami, kalau sudah punya anak juga dengan tanggal lahir
anak. Karena ketika kita menikah itu kode kita berubah. Rupanya nggak enak banget lagi. Teh, aku rumuskan dulu ya Teh. Oke. Kita tunggu ya. Ada apa sih di keluarga saya? Kan kalau misalnya kayak saya kemarin kedatangan Ustadz Faizar pun, terus saya ketemu sama ahli spiritualis lain, kita sama-sama kayak tektokan nanya. Ya sama Bukan Iya. berarti kayak misalnya Betul. saya spiritualis, saya nggak mau kedatangan spiritualis lain, nggak mau kalau kelihatan nanti saya gini. Enggak, saya malah suka karena lebih baik saya nanya langsung dibanding ada orang yang berspekulasinya, lo harusnya di ruqyah lo. Ya, gue kalau di ruqyah Ustaz Faizar mau ngeruqyah kok. Cuma gue kalau di ruqyah ntar setan gue ngamuk gimana? Kadang saya bercandain orang, kalau gue ngamuk gimana? Gimana? Udah Oke, ada? Udah Oke. selesai aku rumuskan juga Teh. Jadi gini, ini menarik banget dari kode tanggal lahirnya Teh Ria ya, karena Teh Ria itu kan selama ini berkecimpung di dunia spiritual. Padahal dari tanggal lahirnya tidak ada sama sekali kode spiritual. Aku nggak tahu ya kenapa aku dipertemukan sama Teh Ria, karena kita memiliki banyak kesamaan kode. Aku selalu membahasanya kan kode Teh. Kita ada beberapa kesamaan kode. Aku pun tidak punya kode spiritual itu. Kenapa akhirnya bisa muncul Teh Ria dengan metodenya, aku dengan metode ini ya, yang tidak bisa dijelaskan sama logika. Satu, Teh Ria menemukan apa yang Teh Ria lakukan sekarang, proses belajar. Aku menemukan sekarang ini juga melalui sebuah observasi. Jadi kan ada nih orang yang punya kode spiritual, dia nggak perlu belajar kemana-mana Teh. Langsung aja, otodidak aja bisa. Tapi kalau kita berdua memang kita harus melalui proses yang namanya belajar. Gitu, baru timbul spiritual. Kedua, DNA dari keluarga. Itu memang kental banget di aku sama Teh Ria. Gitu. Kayak aku kan juga keturunan dari Eyang Joyoboyo, yang dulu peramal zaman dulu itu ya Teh ya itu. Kemudian, kenapa Teh Ria tuh tadi bilangnya, kenapa sih aku tuh setiap belajar tuh aku yang paling kuat? Kenapa setiap ini selalu aku yang dipilih? Teh Ria punya kode maskulin. Maskulin itu apa sih? Maskulin itu kan memang dipaksa, perempuan yang dipaksa untuk menjadi kuat. Oh iya, Gitu pernah loh. kamu ngomong ini pas kita di Pas WA. di WA kan. Kayak seakan-akan tuh aku laki-laki, harusnya sosok laki-laki tapi posturnya jadi perempuan. Maksudnya kayak gitu. Gitu. Tapi kan ada juga yang menarik menjadi kodrat seorang perempuan. Jadi ini kayak pertempuran Teh. Dipaksa untuk menjadi maskulin, tapi selalu berpikir gue kan perempuan. Gue kodrat gue perempuan. Jadi ada slack gitu loh Teh. Di dalam dirinya Teh Ria ya. Gitu. Terus kemudian traumatik yang membuat Teh Ria itu seperti itu. Satu Kekuatan. Indonesia udah tahu. Nah, ini kalau mohon maaf ya, kalau pakai bahasa aku emang gila banget ya. Iya. Emang itu gila banget. Gitu. Bahkan kalau misalnya Teh Ria bukan seorang yang maskulin, mungkin nggak kuat ya. Mungkin sudah berpikir untuk mati dan mati beneran gitu loh. Tidak hanya berpikir aja gitu loh. Yang mungkin ya karena kode feminim kan lebih lemah Teh daripada Iya, betul. kode maskulin gitu. Cuman memang harus hati-hati banget di pernikahan. Karena gimana dong, maskulin sudah terbiasa dengan mendominasi sesuatu, sudah terbiasa dengan mengambil keputusan sendiri, sudah terbiasa dengan apa ya, menjalani hidup tuh dengan keras, tiba-tiba harus berumah tangga. Iya. Gitu, harus mendapatkan memang pasangan yang jauh lebih maskulin atau yang feminim sekalian. Jadi nggak bisa yang apa namanya, yang seimbang maskulinnya. Mendingan lebih ke maskulin sih. Kalau feminim saya takutnya ketemunya sama ocong. Sama Kalau beranci jadinya. kalau lebih feminim itu nanti Teteh juga capek Teh. Ya, Ini kalau aku benar. melihat dari mohon maaf ya, dari relationship Teteh sebelumnya. Iya. Yang semuanya Teteh, mau itu finansial, mau itu, mohon maaf ya Teh, nggak apa-apa ya. Gak apa. Mulai dari finansial, dia doing nothing tapi dia harus Teteh yang apa namanya, menyelesaikan segala sesuatunya. Nah, dengan pasangan yang sekarang ini better Teh. Artinya gini, kalian memang sama-sama maskulin. Gitu loh. Maskulin ketemu maskulin. Memang harus hati-hati dong Teh. Kan Iya. sama-sama keras ya. Kalau ini Mustang. Iya. Mohon maaf ya. Ini jauh lebih maskulin daripada Teteh. Jadi Teteh mungkin juga belajar dari pengalaman yang kemarin ya, yang gue nggak bisa nih, gue memang harus berada di bawah nih. Kalau gue tetap di atas, ini pemikirannya Teteh yang aku serap ya Teh. Kalau gue tetap di atas, gue mau menikah sama siapapun pasti gue cerai.
gitu. Akhirnya dengan menikah sama yang pasangan Teteh yang sekarang, Teteh tuh berusaha, walaupun itu nggak mudah loh Teh. Aku pun, itu pun kode aku maskulin sama kayak Teteh. Gak mudah Teh, untuk kita tuh berada posisi di bawah pasangan itu nggak gampang. Cuman inget lagi, kita menikah sama siapapun, kalau kita tetap dengan ego kita sebagai seorang maskulin, berantakan lagi Teh, apapun itu. Dan bersyukurnya Teh, kita itu nggak punya kode family. So, sebenarnya DNA dari keluarga kita itu nggak semuanya masuk ke kita Teh. Contohnya, Teteh punya traumatik di mamahnya, traumatik yang gede banget gitu loh. Karena nggak punya kode family, DNA itu nggak masuk di Teteh. Iya betul. Jadi Teteh memperlakukan anaknya pasti berkebalikan. Iya, nggak mau saya kayak apa yang saya rasakan dari orang tua saya nggak mau. Itu bisa untuk kita Teh yang tidak punya kode family, tetapi ketika seseorang memiliki kode family, dia mau nggak mau, suka nggak suka, dia akan melakukan itu juga ke anaknya. Karena DNA itu tuh nempel banget di diri dia. Jangan-jangan dia bukan mak saya kali ya? Nggak juga Teh. Kan kita bertemu bukan sesuatu yang kebetulan Teh. Apa yang Teteh rasakan, walaupun mungkin dengan cerita yang berbeda, tapi temanya sama. Kita memiliki traumatik, gitu loh. Tentang sosok ibu. Dan ini banyak Teh di luar sana juga. Banyak banget. Banyak banget kalau misalnya lagi konten saya FYP, banyak banget yang komen tuh kayak saya lagi ngerasain yang kayak Teria gitu. Saya lagi ngalamin, kayaknya perempuan-perempuan kebanyakan. Dan rata-rata Teh, anak ganjil itu pasti dia bermasalah sama perempuan, sama ibu, sosok ibu, anak ganjil. Tapi anak ganjil itu harus benar-benar ganjil ya. Kalau misalnya atasnya ada keguguran nggak bisa. Keguguran ini juga harus dihitung. Jadi bisa nih mungkin yang nonton ini ya bisa dihitung nih. Ini sosok ganjil apa enggak? Kalau ganjil biasanya memang dia fight terus sama sosok ibu. Karena apa? Dia mewarisi kenegatifan ibu dan dia mewarisi kepositifan ayah. Kamu ganjil apa genap? Kalau ganjil genap bye-bye. Tangkap polisi. Karena emang kalau yang jadi gini, sebelumnya itu kan aku udah pernah tanya sama Kak Enda, tapi belum semuanya karena di WA. Soalnya ada beberapa banyak orang yang kalau lagi ngeramal aku, kayak kita lagi ketemu spiritualis, banyak yang benernya karena karakteristik aku tuh terbangun dari rasa kecewa, dan bahkan satu Indonesia itu tahu kenapa aku jadi belajar nyari ilmu yang hitam itu karena satu dibully, kedua sakit hati kan, kekecewaan yang berat, sampai akhirnya berubahlah dari orang anak baik saat itu baik-baik jadi nggak baik-baik aja. Cuma kalau sekarang kalau dibilang pasanganmu seperti apa, aku tuh ngaca sama suamiku, kita mirror. Dan aku tuh sebenarnya dari pernikahanku yang lama maupun yang sekarang, aku selalu nobatkan diriku itu di bawahnya suami. Tapi bedanya kalau yang sebelumnya nggak punya otak, jadi selalu di bawah aja gitu kan. Kalau sekarang beda, di saat aku ngobrol, aku berbicara, aku dikasih ruang buat ngobrol. Di saat aku lagi jadi anak kecil, ya dia bisa naungin jadi karena anak kecil. Karena dia jauh lebih maskulin Teh. Iya, dia gitu. Kan dibilang maskulin dan masteng. Iya. Gitu. Jadi ini adalah pernikahan yang better banget. Pernikahan kalian nanti tuh better, yang aku bilang banget itu adalah ketika usia anak umur 4 tahun ke atas gitu. Kalau sekarang tuh harus hati-hati Teh sama yang namanya kerjasama, karena ada kode tertipunya, harus hati-hati banget. Apa? Kode tertipu. Apa? Tertipu. Hai semuanya, dukun aja bisa ketipu, yang tahu saya pasti tahu. Ya kenapa ganti jadi Ria Puspita Official? Karena apa Teh? Teteh itu kodenya pertemanan. Emang. Jadi kalau udah sama temen tuh udah kayak hilang aja gitu loh, analytical, bahkan ya gue baik, masih sih temen gue nggak baik, itu udah nggak bisa Teh, di kita berdua nggak bisa. Kalau saya tipikalnya gini, saya tahu dia buruk tapi saya cuma bilang gini, orang itu bisa kok saya ubah dikit. Nah cuma saya itu orangnya nggak tegaan. Jadi ya udah. Itu yang aku mau bilang. Bahkan kalau misalnya kayak praktek aja gitu, kalau orang yang nggak pernah ketemu sama saya kan nggak tahu saya kayak gimana. Kalau yang udah ketemu, ya pasti tahu lah saya kayak gimana. Saya tuh nggak tegaan, nggak bisa. Apalagi kalau sama temen, Teh, kalau sama temen. Karena sama, aku juga kodenya pertemanan Teh. Akhirnya yang aku lakukan sekarang ini adalah kalau sama teman ya, deket nggak terlalu deket, jauh nggak terlalu jauh Teh. Kalau sekarang lagi di fase kapok, jadi semua teman urusan apapun saya nanya ke suami saya. Saya udah bilang sama dia, saya nggak mau ngasih pendapat dia boleh atau enggak. Karena yang ngerasa bener-bener rasa kapok itu selalu aku, bukan suami. Suami itu selalu punya temen yang ya better aja, baik-baik aja, terus yang sama
ibaratnya nolongin, ada imbas nolongin lagi, kayak kita nolongin dia juga nolongin. Kalau aku yang enggak, aku yang selalu ketumpuan terus, makanya kayak suami udah ngingetin, aku kan orang batu, tapi sekarang sudah di fase kapok, bukan nggak mau baik sama orang, tapi izin sama suami aja, boleh gak? Udah suami. Bagaimanapun tuh ridho, ya kan? Sekarang kan yang dicari ada ridho. Kemudian ada data lagi Teh yang aku dapat dari angkanya Teteh. Kalau Teteh tuh selama ini kan fokusnya, mohon maaf ya, ke ibu, traumatik tentang ibu. Kalau aku mengambil data di sini bukan di ibu, justru dari pembulian. Yang ketika pembulian itu berlangsung, Teh Ria mungkin mau curhat sama ibu, yang dikatakan apa coba? Begitu aja ngapain lu dipikirin? Sebenarnya pembulian sama ibu sama-sama, ibu saya juga ngebully saya, guys. Betul. Mak, lu udah apa, Mak? Sianan, lu ngomong mulu, dosa gua ngomong mulu. Obat. Cuman ya itu tadi Teh, pembulian di pertemanan tuh juga membekas banget. Banget Teh. Nah, ketika berulang kali si Ria kecil ini mau curhat sama ibu, justru dibully lagi. Ngerti nggak sih Teh? Jadi itu kan numpuk tuh pembulian itu. Jadi ini memang kalau misalnya aku bilang double killer Teh, double killer. Jadi kalau misalnya Teteh mau merilis, tidak hanya dari faktor ibu, tapi pembulian yang berasal dari pertemanan dulu itu Teh. Karena apa? Itu imbasnya sampai sekarang Teh. Teteh jadi hubungannya nggak baik sama teman, Teteh ditipu sama teman, itu mostly itu dari teman. Karena mungkin kalau untuk ibu, Teteh udah bisa merilis dengan bercerita itu kan kita bisa merilis ya Teh ya, rasa kita. Mungkin sekarang Teteh bercerita tentang ibu tuh udah emosinya nggak kayak kemarin gitu loh, udah yang slow gitu ya. Nah itu sudah selesai Teh, tapi yang menurut aku yang belum selesai adalah pembulian di pertemanan. Karena apa? Kode Teteh tuh di pertemanan banget gitu. Tapi emang hampir 90% benar. Karena di saat saya dibikin sama teman saya untuk viral, jadi saya disuruh lah teman saya untuk podcast. Saya nggak mau kan selama ini untuk podcast, ceritain siapa saya nggak mau. Karena bagi saya kan itu aib saya, tapi saat itu nggak apa-apa lah, itu cerita lu keren kok, buat pembelajaran orang. Betul. Sekalipun orang, pokoknya kalau ada orang ngomong itu buat pembelajaran buat orang, terus itu ladang amal lo kan ngasih tahu banyak orang gini. Dan saat itu juga kita butuh untuk ekonomi, karena pas lagi di channel Prasojo kan Prasojo ngasih saya duit, nama emak, saya udah punya anak. Oke, itu keadaan baik-baik aja, saya viral, jadi tidak baik-baik aja sama teman saya. Jadi yang tadinya dia support, tiba-tiba malah dia yang balik fitnah. Jadi saya kayak sampai detik ini mikir gini, dia temenan sama gue dari kecil, tahu gue kayak gimana, tahu urusnya, tahu, dan dia yang nyuruh. Kok pas giliran gue udah viral bukannya malah ngedukung kanan kiri gitu, ini malah enggak. Dan ternyata mereka maunya pasien saya itu harus reservasi dulu ke mereka dulu, baru ke saya. Sedangkan namanya pasien itu kan nggak mau kalau dipublikasikan ya, kita nggak boleh maksa dong. Betul. Karena mereka punya channel YouTube. Jadi dari situ saya mulai hati-hati sama teman, walaupun masih ada yang kena. Kalau saya nggak mau mikir itu ketipu, oh ya udah deh. Teh, mau gimana? Pernah nggak sih Teteh tuh berpikir ya? Kalau aku sekarang udah berpikir seperti ini Teh, teman yang paling terbaik di dalam hidupku adalah pasangan. Ya emang iya. Udah, nggak ada yang lain gitu loh Teh. Jadi tadi aku bilang, kalau untuk pertemanan, apalagi untuk kode kita nih Teh, yang punya kode pertemanan ya, tidak semua orang juga punya kode pertemanan Teh. Ada yang punya kode family, ada yang punya kode pertemanan gitu ya. Jadi akhirnya aku berkesimpulan baru, oh teman yang paling baik adalah teman pasangan, udah. Kalau sekarang memang kalau yang dulu kan enggak. Kalau sekarang itu saya nggak punya temen, jadi semua hampir sahabat-sahabat dekat kan saya, keluarga. Sahabat ke suami atau enggak keluarga aja udah. Keluarga pun kalau di keluarga saya masih ada berkonflik walaupun tidak banyak, jadi kita tuh selalu miskomunikasi terus, udah kayak gitu kan. Saya memang kalau sama keluarga saya tuh radar emosi saya tinggi, karena saya selalu digampangin. Saya kan udah kayak maksudnya fase ini kita udah tua, saya udah punya anak, saya udah punya rumah tangga. Tolonglah hargai itu nomor satu. Jadi kalau mau dihargain sama saya, hargain saya. Nah karena saya orangnya gampang, apa-apa gampang Ria mah, ntar juga dia marah bentar. Jadi saya nggak punya harga diri di mata keluarga saya. Sekarang saya yang minggir pelan-pelan menyingkir. Cuman gini ya Teh ya, kita nih perempuan yang punya kode maskulin, itu nggak akan bisa lepas Teh. Iya, memang nggak akan bisa lepas, apalagi sama keluarga kan nggak boleh kita lepasin gitu aja. Tapi apapun itu saya selalu diskusi sama suami. Karena cuma satu, saya kan perempuan, biar gimana pun
surga saya itu ridhonya suami. Betul. Karena apalagi saya udah nggak ada papa kan. Jadi apapun itu saya apa kata suami. Saya lebih sekarang kalau sama suami saya jadi pasangan yang kita selalu muda terus. Jadi apapun mereka ngomong apa, saya ke suami saya santai kan ya, santai. Tapi stresnya saya malah cuma satu. Kalau saya ada pikiran yang nggak enak, saya nggak sampein sama suami saya. Saya pendem, saya mikirin. Kalau saya itu orang belum Z, saya udah Z duluan. Contoh sakit saya udah kontrol diri saya sendiri. Saya searching. Padahal penyakitnya saya cuma biasa gitu. Itu jadi malah sakit saya makin Itu down. sebenarnya tuh dari emosi Teh. Iya. Karena tipenya Teteh itu pendam meledak. Pendam meledak. Dari dulu begitu. Nah, itu dia. Nah, sekarang lagi belajar buat kan semuanya itu saya bilang saya lagi belajar berobat jalan sama Allah. Emosi saya itu nggak bisa saya kendalikan kalau nggak ada yang bisa ngendalin saya. Dan selama saya hidup sama suami saya aja yang bisa ngendalin saya. Lagi-lagi tuh Teh, kalau kita sebagai perempuan maskulin yang bisa mengendalikan kita ya pasangan Teh. Iya. Tapi jangan sampai kita mendapatkan pasangan yang feminim. Ya tetap aja kita yang harus berada di atas terus kan Teh, gitu. Ini Teh, ada satu yang menarik banget adalah di anak Teteh, Cia. Gitu. Kalau misalnya Teteh tuh punya energi 1 sampai 10, Teteh itu punya energi ada di 6, anak Teteh ini berada di level 10. Gitu. Ini memang harus Teteh jaga ya. Iya. Teteh tahu ya maksud aku, Tahu. energi tentang kebatinan, tentang ini dia gede banget Teh. Tahu. Besar banget. Gitu loh. Jadi memang harus dijaga. Walaupun dia bisa menjaga diri sendiri ya. Kalau aku lihat dari tanggal lahirnya, dia bisa banget menjaga diri sendiri. Cuman ya memang harus dikasih rules ya, karena anaknya Teteh ini punya kode religi. Kalau Teteh nggak punya kode religi, kan ada spiritual religi. Di Teteh itu spiritual ada karena tadi aku bilang tuh alasannya apa sampai dengan ada spiritual. Teteh nggak punya kode religi. Kenapa sekarang? Oh aku ininya ke Allah. Kita pasti punya DNA religi, ya kan? Pasti punya nih. Kita tinggal bagaimana belajar ke arah sana. Yeah. Tapi kalau Cia ini gampang banget Teh. Untuk belajar ke arah religinya tuh gampang banget. Gitu. Jadi yang bisa membentengi dia adalah religi. Kalau gitu. Cia memang udah kelihatan dari dia baru lahir, bahkan di perut pun saya akuin mungkin suami saya bisa speak up itu karena saat saya tahu hamil. Nggak mudah loh Teh, maaf aku potong, nggak mudah loh. Cia ini nggak mudah banget di dalam kandungan pun dia nggak mudah banget. Iya, Cia itu anak perjuangan. Susah banget ya. Cia itu anak perjuangan karena saya lagi bolak-balik Jakarta Bogor buat ngobatin orang, terus pakai motor, terus keadaan ekonomi aku sama suami masih tidak baik-baik aja. Tambah lagi Cia itu anak prihatin. Jadi saat di dalam perut itu untuk aku ngendaliin gimana aku nggak ngidam yang aneh-aneh karena aku nggak punya uang, Cia itu aku ajak puasa. Jadi aku hamil aja puasa, terus Cia anak hatam Quran. Jadi sebulan itu 1 sampai 2 kali aku harus hatam Quran. Aku lagi senang-senangnya ngajar ngaji, ngajar majelis. Pokoknya Cia itu dari lahir aku udah feel-nya gini. Gue pernah hancur, anak gue nggak boleh. Titik. Yang membentengi dia adalah religi Teh. Itu kan gini ya. Ketika kita mengandung kan katanya kita harus yang baik-baik, iya apapun itu memang harus baik-baik, yang positif apa segala macam ya. Itu nanti lahirnya, tanggal lahirnya itu seperti apa yang kita lakukan pada saat kita mengandung. Gitu loh Teh. Kayak tadi Teteh bercerita situ aku nggak kaget Teh, karena tadi di awal aku bilang ini anak punya kode religinya bagus banget. Tapi energi spiritualnya itu gede banget Teh. Gede banget. Karena Cia bisa songong kalau ada praktek di sini nih, pasien ada di sini dia dengan tolak pinggang terus dia nanya, kamu mau berobat ya sama ibu aku gitu. Terus kalau misalnya bahasa setan tuh mungkin uncle sama antinya Cia udah pada tahu. Cia suka banget main sendiri tapi heboh dan dia suka terus dia tahu kalau misalnya aku lagi narik badan orang lagi ditarik, terus aku harus nanya sama dia. Spesifikasi yang dilihat seperti apa dan itu sama banget. Kayak contoh dia bisa tahu itu yang ada cewek bu dalah banyak dan itu benar. Terus kayak ada monyet di belakang ibu itu genderuwo dia benar. Pokoknya hampir semua penglihatan dia bagus. Terus anaknya Cia umur 5 bulan udah bisa manggil ayah. Terus umur 1 tahun dia udah kan dia cerewet ya. Kalau Cila kan mulut duluan, gigi duluan. Jalan itu pas ulang tahun baru umur setahun dia baru bisa jalan. Pokoknya Cia tuh serba cepet, cuma yang lama numbuh rambut makanya dia dipanggil botak. Iya, jadi kalau Cila itu memang
aneh sih kalau saya bilang, dia gampang lihat, gampang banget bisa ngeliat, cuma perjuangan aku itu buat Cila kan bener-bener luar biasa ya. Dari kasih sayang pun aku kalau pergi dari mana-mana kayak harus Cila bikin sesuatu atau nggak pernah, sebenarnya sih Cila tuh nggak pernah tinggal, Cila selalu aku bawa. Cuma nanti Teh kalau aku analisa dari tanggal lahirnya Cila itu dia lebih trust dengan teman. Jadi memang Teteh tuh harus hati-hati nih sama pertemanannya, karena dia tuh gampang banget ya untuk bergaul apa segala macam ya, walaupun ada kode nggak pedenya dia gitu, tapi dia tuh harus hati-hati banget dengan tanda kutip bisikan-bisikan dari pertemanannya dia nih. Yang Teteh mau ngomong apa gitu ya, dia bisa tuh yang langsung belok, kata temen aku, kata guru aku gitu lah. Lebih ke arah sana sih Teh. Tapi kalau misalnya dibilang energinya Teh, gamblangnya adalah dia lebih sakti daripada Teteh. Dia lebih sakti saya. Iya. Bener. Karena kalau dibilang cinta pertama saya memang sama papa, tapi cinta kedua saya itu ke Cila. Kenapa saya bilang ke Cila? Kalau nggak ada Cila mungkin saya nggak semakin cinta sama suami saya. Karena saya selalu bilang sama suami saya, kalau kamu bisa ngasih saya keturunan, berarti stop, cinta saya cukup sama kamu, karena saya cuma butuh keturunan. Bener, suami saya yang pertama kan sudah menghasilkan saya anak, saya nggak punya anak, memang qadarullahnya Allah tidak kasih tanggung jawab itu. Nah yang kedua, dengan waktu cepat 3 bulan saya langsung hamil. Masya Allah. Jadi perjuangan saya sama suami saya itu benar-benar dari nol. Jadi kalau orang bilang Teh Ria sama suaminya hidupnya udah enak gitu, sekarang hidupnya udah enak, kata siapa? Kita dari nol, kita dari yang masih disokong sama orang tua. Saya itu dulu dibiayakan hidup sama mertua saya, sama suami saya. Teteh pernah nggak sih dengar kayak, oh pasangan yang ngerejekeni, anak yang ngerejekeni. Nah suami itu sebenarnya adalah pasangan yang ngerejekeni. Begitu juga suami ke Teh Ria gitu loh. Kalian memang pasangan yang saling memberikan rezeki. Cuman aduh aku kalau ngomong gamblang banget, nggak apa-apa ya Teh ya. Cuma jangan bego gitu lah Teh untuk mengolah uangnya Teh. Gitu, bego itu tuh tanda kutip karena kebaikan, itu juga menurut aku sesuatu tuh yang aduh jangan deh Teh gitu loh. Karena kalian tuh mengumpulkan uang itu tuh udah susah, nggak gampang. Walaupun pasangan yang saling memberikan rezeki tuh ada aja Teh. Tapi kan enak juga ya Teh ya, ketika uang itu tuh yang harusnya bisa untuk kan family Teteh gitu, bisa untuk Cila juga, tiba-tiba itu juga harus diorang. Itu sih ini aja sih Teh, sayang banget gitu. Terus ini Teh, tadi aku kan bilang ya, kalau di kodenya Teteh tuh nggak ada yang namanya kode religi gitu. Jangan sampai Teteh tuh kembali ke seperti dulu lagi. Iya, itu dijaga banget Teh, karena ketika Teteh ada salah mengkondisikan diri nih, itu bisa belok lagi ke sana. Contohnya ngajarin orang ilmunya Teteh gitu kan, itu kan energinya Teteh kan semakin besar, dan ketika energinya Teteh semakin besar, semakin Teteh susah untuk mengendalikan. Akhirnya apa? Bisa berbelok lagi ke Teteh yang dulu. Nauzubillah min dzalik. Cuman yang aku lihat dari tanggal lahirnya Teteh seperti itu. Ada lagi nggak yang perlu diulik lagi itu dari tanggal? Teteh itu kan trust isunya gede tentang orang ketiga gitu ya, itu gede banget gitu loh. Jadi untuk ini pesan untuk suami Teh Ria ya, jangan sampai itu terjadi, karena itu kalau terjadi emosinya Teh Ria itu udah nggak bisa lagi dikendalikan. Itu aja. Kalau saya selalu bilang sama suami saya, kalau misalnya ada perempuan yang kamu lirik, ternyata dia lebih dari saya, cuma satu yang saya buat, dia memanjang, tidak akan kendor-kendor. Dia tidak akan kendor, panjang, jadi yang tadinya cuma segini, ibaratnya gitu, saya bikin jadi 6 meter, tapi nggak kendor-kendor, berdiri gitu. Cuma memang itu ketakutan saya. Satu, saya baru pertama kali mencintai orang yang benar-benar saya dibalas cintanya. Terus saya ngalamin yang tangki cintanya tuh selalu keisi terus gitu loh, rasa safe, tangki cintanya tuh keisi terus sama pasangan Teteh yang sekarang. Memang kalau kehidupan aku sama suami itu sekarang setiap hari adanya jatuh cinta. Kayak misalnya dia ngelakuin apa,
Iya, soalnya jujur, sebenarnya di depan saya itu ada suami saya gitu. Kalau kamera ada yang kesel dia kayak kembang-kembang gitu. Sekarang itu saya 24 jam dari dulu sih, 24 jam itu selalu sama suami, tambah lagi mulai saya masuk ke manajemen, terus saya dijaga ketat sama suami saya, terus sampai sekarang yang kemanapun dan siapapun yang mau interaksi sama saya itu harus lewatin suami saya dulu, karena banyak kejadian-kejadian dulu yang suami saya sesalin, nggak ngomong ke suami, akhirnya saya ketipu, saya yang ngebiarin orang itu masuklah ke dalam ranahnya rumah tangga saya. Tapi kalau perempuan, suami saya sekarang masih aman. Saya selalu ngingetin sama dia, kejahatan itu kan terjadi bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Cuma pikir satu, saya seorang spiritualis dan kamu nggak bisa bohong sama saya. Jadi saya nggak mau ibaratnya ketipu untuk yang kedua kali gitu. Tapi saya yakin, saya kasih kepercayaan ke suami saya, karena suatu saat nanti Tuhan akan mengambil salah satu dari kami. Yang saya maunya saya mati duluan. Bahasa saya nggak mau yang ditinggalin sama kamu. Terus kalau misalnya kamu cinta sama orang lain, tolong kasih tahu sama saya, tapi jangan biarin saya pergi dari orang tua kamu. Tapi kalau sampai sekarang malah saya yang cemburu berat, padahal dianya mah biasa aja. Kalau saya kan baru sekali dicintai sama laki-laki yang menurut saya listnya nih Kak Enda pengennya kayak papa saya gitu, orangnya gentle, yang gini, semua dapat dari suami saya. Masya Allah. Tapi bener loh Kak Enda, itu ketakutan saya yang bikin suami saya enak. Terus ada lagi nggak yang dilihat dari Kak Enda nih? Itu sih Teh, jadi kayak Teteh tuh mindsetnya sekarang itu adalah keluarga itu segalanya. Yang sebenarnya tuh Teteh dari dulu tuh nggak membayangkan bahwa Teteh berada di titik ini sekarang. Mau keluarga itu jadi teman, bisa jadi tempat Teteh pulang, apa semua itu ke family gitu loh, ke keluarga, yaitu di suami dan anak. Itu aja. Jadi kalau menurut aku sih memang dunianya Teteh sekarang ini kan di dua orang itu aja, suami dan anak gitu. Dan anak pun bukan cuma Cia, karena suami kan bawa 2 anak ya. Dan dua-duanya khusus yang paling dekat sama saya kan anak suami dari yang sebelumnya yang pertama. Jadi saya itu mengapresiasikan diri saya ke dia itu bukan ibu tiri ke anak tiri, tapi saya ibu kandungmu, cuma kamu lahir bukan dari rahim saya. Nah makanya kedekatan saya itu ya memang deket banget gitu. Pokoknya apa yang saya dulu rasakan pahit itu saya buang sekarang. Jadi saya gimana caranya ngobrol sama anak harus baik. Saya ngobrol selayaknya sama temen, saya tanya dulu kenapa bisa begitu, terus kok kayak gitu, terus abang bisa nggak curhat sama ibu. Jadi anak itu nggak kayak saya lah yang lebih ya gua harusnya begini dong, gini, nggak main otot-ototan. Jadi kita berdua antara sayang sama sayang gitu. Nah Cianya pun jadi ngikut. Jadi kalau ngomong ibu maaf ya, Cia tadi pas ini begini gitu, Cia minta maaf ibu, Cia minta maaf ayah gitu. Jadi yang ya definisi sekarang kita mencari keluarga bahagia. Betul. Dan kekuatannya Teteh ya, atau kita berdua nih Teh yang memang punya kode maskulin di tanggal lahir kita gitu ya Teh. Kekuatan kita tuh pertama Allah, yang kedua pasangan. Ya nggak Teh? Betul. Karena kedua ini itu kalau misalnya Allah itu kan memang selalu ada ya di dalam diri kita gitu loh. Di dunia ya pasangan gitu loh Teh. Kalau pasangannya kita tuh memberikan rasa safe buat kita nih yang punya kode maskulin, kita tuh bisa menghadapi apapun Teh, ya kan? Tapi ketika kita nggak punya pasangan, kita merasa lonely, kita merasa energi kita nggak ada dan sebagainya, dan itu membuat banyak banget kerungsingan hidup akhirnya datang ke kita gitu Teh. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah gitu Teh. Sebenarnya sahabat mistis selama 2 tahun ini saya mencari teman untuk ngobrol selain suami ya. Selain suami itu mencari tempat untuk ngobrol yang biasanya orang itu kalau ke saya itu kan Teteh udah tahu, malah lebih banyak kalau ketemu sama orang, Teh saya mau curhat. Nah kebetulan pas ada Kak Enda, apa yang jadi sedikit buat saya harus buka karena ini masalah pribadi mungkin rumah tangga saya, ternyata Kak Enda udah tahu, jadi ngeblastnya juga enak gitu. Dan sebelumnya terima kasih loh Kak Enda, sama-sama Teteh, udah mau jauh-jauh datang ke sini, terus mau kita berbagi bareng cerita walaupun kita sama, tapi jalur pemikiran kita ada yang beda. Contoh ke saya tuh emosionalnya masih harus saya jalanin pelan-pelan karena memang sebelum saya viral itu saya
masih ke psikolog untuk menangani beberapa trauma-trauma saya. Sampai saya ke makanan aja banyak traumanya. Nah, kenapa saya pengobatan sama orang lain itu lebih asik ngobrolnya? Karena orang lain itu nggak boleh kayak saya. Orang lain itu jangan sampai kayak saya. Saya kasihlah solusi-solusi yang mungkin saya pernah lewatin. Jadi kalau dibilang sesakti apa Teria, nggak ada. Yang sakti itu cuma Tuhan, cuma Allah saya. Kalau Allah udah bilang ngizinin saya ngobatin satu orang, ngobatin. Kalau Allah ngizinin saya membantu orang, pasti saya bantu. Karena mungkin gini ya Teh ya, kita kan profesinya hampir sama ya, tanda kutip mungkin orang mengatakan bahwa kita banyak membantu orang. Orang-orang yang datang ke kita itu sebenarnya memiliki vibrasi yang sama. Entah itu kita pernah mengalami kejadian yang mereka pernah alami atau kita sedang mengalami gitu kan Teh. Jadi memang ketika aku menangani atau konsultasi dengan seseorang itu jadi kayak teman Teh. Jadi kayak curhat gitu loh. Karena vibrasi kita emang sama gitu. Kita nggak mungkin tuh dipertemukan sama orang yang di luar koridor atau di luar yang pernah kita alami gitu. Pasti ada kesamaan peristiwa atau kondisi sih Teh. Biasanya sih sama-sama ibaratnya gangguan di non medisnya aja bisa sama. Betul. Sama. Jadi saya ngebantuin pasien-pasien saya yang sekarang datang lebih enak lagi. Kenapa? Saya ganti mental dia yang sakit jadi sehat dulu. Kalau memang dia ada non medis baru kita tirakatin jalur langit ya malamnya. Jadi saat ketemu biarlah orang terasa sama kita, sayang sama kita. Karena sekarang yang saya lagi mau rasakan ke semua orang dan saya lagi bagi itu cinta, kasih sayang itu lebih enak dibanding kita punya rasa dendam. Karena dendam. Teteh sudah mendapatkan itu di family ini. Itu, jadi kayak orang lain bilang kapan Teh, ya nanti juga dapet. Kalau saya nggak bisa bilang besok ataupun lusa, tapi kalau Tuhan sudah tahu porsi kita sudah menerima keadaan, kita sudah ikhlas. Kalau saya sudah dulu berdamai dulu saya udah ikhlas pas benar-benar ngelepasin mantan suami saya, ikhlas. Terus saya mengiyakan di hati saya kayaknya saya butuh untuk pendamping buat kedepannya kayak gimana yang lebih baik. Saya jalanin istiqomah saya makin dalam, makanya saya ketemu sama suami. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, ada lagi Kak Indah? Itu sih Teh. Itu aja ya. Terima kasih juga nih sudah sama-sama. ngobrol sama Teteh. Ya ampun jauh-jauh. Oke, untuk sahabat misi semuanya, ambil hikmahnya di tema kali ini. Ambil semuanya yang positif, dan buat kalian yang masih gundah, terus masih cemas, masih gelisah, mungkin butuh pencerahan, butuh curhat, butuh ngobrol, nanti ada di deskripsi di mana kalian harus hubungi admin-admin saya. Itu ada admin Ririn, ada admin Sasi, karena Om Vicky sekarang ngurusin semua kegiatan saya untuk di entertain. Jadi tidak lagi untuk mengolah konsultasi pasien karena terlalu banyak pasien yang masuk, kasihan Om Vicky pemegangannya nggak bisa. Jadi buat kalian yang melihat Teh kok ada namanya bukan Om Vicky, Ririn sama Sasi, betul sama-sama admin saya kok. Jadi buat sahabat misi semuanya yang mau konsultasi penanganan, mau ketemu Teria, mau cerita, boleh nanti saya tulis di sini. Ada, tolong untuk para editor, tulis di sini, kasih 2 nomor Ririn dan Sasi. Dan buat sahabat misi semuanya yang mau dengerin lagi curhatan para tamu, bintang tamu saya yang podcast kayak Kak Endah, terus ada yang mau cerita juga di sini, kirimin juga cerita kalian di Instagram saya. Dan konsul langsung ngobrol sama Ririn, bilang mau jadi bintang tamu karya di podcast Teria. Dan buat sahabat mistis, yuk subscribe Ria Puspita Official biar saya semakin semangat. Ada penelusuran, pengobatan podcast misteri. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih Kak Enda, terima kasih sahabat mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.